Jateng hari ini, edisi Rabu 5 Maret 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Rizky Riawan, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Puluhan nasabah mendatangi Baitul Mal wa Tamwil atau BMT Wali Songo Kota Semarang menuntut kepastian pencairan uang simpanan mereka. Pihak BMT Wali Songo melalui stafnya sempat menemui para nasabah untuk penerangan kondisi yang sedang mereka alami. Namun, para nasabah tidak puas dengan jawaban tersebut. Permasalahan ini sendiri telah muncul dari tahun lalu, yakni pada tahun 2024 hingga berlarut-larut hingga sekarang. Sri Utami, salah satu nasabah asal Kampung Kalilangse, Kecamatan Gejah Mungkur, mengatakan setiap kali datang untuk mengambil tabungan, pihak BMT selalu memberi penjelasan tidak ada dana. Pihak BMT juga beralasan terjadi kredit macet. Namun menurutnya alasan itu tidak masuk akal, karena sudah lebih dari 1 tahun. Ia juga menyebut dari sekian banyak nasabah, terdapat satu nasabah yang mendepositokan uangnya di BMT Wali Songo hingga mencapai 3 miliar. Namun sampai sekarang belum juga bisa diambil. Sri juga ikut mendaftarkan anak-anaknya untuk menabung di BMT Wali Songo karena menganggap dekat dengan rumah. Namun kini ia malah menghadapi kesulitan besar untuk menarik dana tersebut. Saat ini Sri dan para nasabah lainnya hanya ingin bertemu pihak pimpinan pusat untuk meminta kejelasan. Pihak staf maupun admin Wali Songo sendiri ketika ditemui selalu menjanjikan akan mempertemukan dengan pimpinan mereka, namun sayangnya tak kunjung terlaksana. 1 tahun ini sudah berjalan seperti ini, artinya nasabah datang silih berganti tiap hari ke sini, nagih mau ngambil uang tabungan aja susah sekali. Kalau alasan dari kantor sendiri seperti apa, Bu? Alasannya pasti nggak ada dana, Mas. Jadi kita nggak tahu kenapa itu kita butuh ketemu pimpinan hari ini, pengen tahu alasannya nggak ada dana itu ada apa. Lek jawabannya pasti nggak ada dana. Bisa ditanyakan sama teman-teman nasabah yang lain, kalau jawabannya itu pasti nggak ada dana, nggak ada uang gitu. Ya kalau ada uang pasti kita kasihkan gitulah. Lah kita ini nunggu 1 tahun gitu. Kalau ada katanya jawabannya juga ada kredit yang macet karena nggak ada dana itu karena ada kredit yang macet lah. Terus yang macetnya itu masuk 1 tahun nggak keluar gitu lah. Kita ini juga butuh uang gitu. Iya. Kalau rata-rata yang di sini yang deposito itu berapa? Ada yang berapa? Banyak, Mas. Ada yang sampai tetangga yang sebelah sini ini yang bos kerupuk itu sampai 2 miliar, Mas, bos sebetulnya. Iya, fantastis, Mas, di sini ini. Karena ini juga berdiri sudah puluhan tahun di sini. Jadi mayoritas nasabahnya dari BMT Wali Songo yang cabang Papandayan ini pasti banyak sekali. Dan tidak bisa dipungkiri, saya anak 3 itu semua punya tabungan di sini, Mas. Karena satu itu nabungnya dekat rumah, gampang ngambilnya kan, kalau mau ngambil enak, anak-anak kan deket gitu, lewat atas nama orang tua juga bisa yang ngambilin gitu. Nah ini karena sudah 1 tahun ini kayaknya sudah keterlaluan banget gitu loh, kok yo nggak ada dari pihak pimpinan itu yang mau datang nemuin nasabahnya, karena hanya dijanjikan gitu, dijanjikan bahwa ya nanti gitu, hanya nanti terus gitu. Udah 1 tahun ini. Ibu ya. Nabungnya mulai dari kapan, Bu? Tahun berapa? Kalau nabungnya sudah lama saya, Mas. Nabungnya itu sudah lama. Dulu nabungnya sampai harian, Mas, dari harian terus ditarik gitu ya. Ini buku anggota saya, ini tabungan anak saya, ini juga punya anak, ini punya saya, ini punya deposito saya. Saya juga nabung di sini. Sebagai nasabah sini kalau nggak diperhatikan ya jengkel, Mas. Mereka bisa mendapatkan apa itu kan dari tabungan nasabah. Kalau nggak ada, karena bentuknya koperasi kan berarti mereka harus menghargai anggotanya ya. Anggotanya ini tidak pernah dihargai saat datang ke sini, ya hanya dijanjikan gitu aja. Inginnya kita, kenapa itu hari ini kita butuhnya mereka menemui kita, pimpinan ini menemui. Makanya kita butuh penjelasan sak jelas-jelasnya dan tentang uang kita ini mau diapakan. Para nasabah masih belum memikirkan untuk membuat laporan kepada pihak berwajib ataupun kepolisian, karena mereka juga dijanjikan oleh salah satu staf BMT Wali Songo untuk bertemu pimpinan pusat sebelum rapat anggota tahunan RAT pada tanggal 8 Maret 2025. Dari Semarang, Rizky Sahrul,
Lingkar TV melaporkan. Menanggapi permasalahan kelangkaan gas melon, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik pertanian maupun dari agen. Hal ini disampaikan Bupati Tika usai melakukan silaturahmi Ramadan di Masjid Baitus Salam, Boja. Dalam rangka mempererat silaturahmi dengan masyarakat, Bupati Kendal Tika bersama Wakil Bupati Beni menggelar safari Ramadan di 20 kecamatan di Kabupaten Kendal. Safari Ramadan ini diawali dari Masjid Baitus Salam di Desa Boja, Kecamatan Boja. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam memperkuat persatuan dan kebersamaan antara warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sementara itu, saat ditanya terkait kelangkaan gas melon, Bupati Tika mengatakan jika kondisi ini tidak hanya terjadi di Kendal saja, namun juga dialami daerah lain. Dirinya menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi permasalahan ini. Kita semuanya kan berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif, apalagi untuk kepemimpinan saya dan Mas Beni kan baru bisa dikatakan kan saya kerja baru 2 hari, tentunya menjalin silaturahmi dengan seluruh warga masyarakat karena ini kan ada 20 kecamatan itu satu-satu kita masing-masing kecamatan satu desa, jadi ada terjadwal satu. Kalau untuk yang buka puasa karena kan waktunya terbatas jadi memang belum ada penyerapan aspirasi. Nanti kalau yang untuk penyerapan aspirasi nanti kami akan mengadakan kegiatan Jumat Bersih, namanya programnya apa nanti saya belum tahu. Dari pemerintah kabupaten tentunya ini kita juga memperhatikan tetapi ini kan karena untuk kelangkaan bukan hanya di Kabupaten Kendal saja, ini di seluruh ya bisa dikatakan di seluruh Indonesia ya, dan selalu terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait karena ini menyambut Lebaran kan tentunya juga gas ini sangat diperlukan. Kemarin sebelum saya berkantor itu dari dinas terkait sudah karena saya baru 2 hari ini tetapi kemarin sebelum saya dilantik itu sudah ada komunikasi dari kepemimpinan yang kemarin. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pelayanan pemberkasan untuk pencairan jaminan hari tua atau JHT seluruh ex-pegawai PT Sritex dapat selesai dalam waktu 10 hari ke depan. Sementara untuk pencairan maksimal 3 hari usai pemberkasan sebagaimana yang disampaikan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Solo di Sukoharjo. BPJS Ketenagakerjaan Solo menargetkan pemberkasan untuk pencairan jaminan hari tua JHT seluruh mantan pegawai PT Sritex dapat selesai dalam waktu 10 hari. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Solo Teguh Wiono saat ditemui di lokasi pengurusan JHT di kantor Sritex Sukoharjo Rabu 5 Maret 2025 mengatakan layanan perdana ini dilakukan pada hari ini. Ia menyebut dengan jumlah peserta sebanyak 8.371 orang diperkirakan proses pemberkasan akan selesai dalam waktu 10 hari. Bahwa dia mendapat undangan itu yang bisa mengajukan pemberkasan di Sritex ini. Jadi setiap hari diatur sebanyak 1.000 pekerja. Dan itu sudah di WA blasting oleh masing-masing koordinator-koordinatornya. Nanti ditargetkan selesai kapan, Pak? Kalau 1.000 sebenarnya 8 hari cukup ya bisa selesai. Tapi kami memberi waktu nanti ya kita sediakan waktu sampai 10 hari ke depan. Sementara itu salah satu peserta Tin Novita asal Kabupaten Klaten menuturkan bahwa proses pemberkasan cukup mudah dan cepat. Ia berharap JHT akan segera cair mengingat ia belum menerima pesangon dari Sritex. Kalau saya sendiri belum, Pak. Belum terbayarkan. Itu yang gaji yang terakhir atau gimana? Kalau gaji yang terakhir sudah
gaji yang terakhir sudah terbayarkan. Kalau masalah pesangon, THR kita masih menunggu, Pak. Sama yang ini ya? Iya, sama yang ini. Ya. Ini mungkin setelah ter-PHK untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, apa yang dilakukan? Usaha sehari-hari, Mbak, jahit di rumah. Untuk proses pencairan maksimal dapat dibereskan dalam 3 hari usai pemberkasan dan akan dikirim melalui rekening karyawan. Untuk pencairan JHT ex pegawai Sritex di Sukoharjo, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan dana sebesar 129 miliar rupiah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPU Taru Kabupaten Rembang siap melaksanakan instruksi Bupati Rembang Harno terkait perbaikan jalan rusak pekan ini. DPR Taru akan mulai melakukan penambalan jalan yang mengalami kerusakan. Ruas jalan yang menjadi prioritas perbaikan adalah Celangapan Pamotan. Beberapa titik di ruas tersebut mengalami banyak kerusakan, dan kedepannya perlu peningkatan kualitas menjadi jalan cor. Mengingat volume kendaraan yang melintas cukup tinggi. Kepala DPU Taru Kabupaten Rembang Mariosa menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kedatangan material aspal. Jika material telah tersedia, perbaikan akan segera dilaksanakan. Lubang-lubang yang ada nantinya ditambal terlebih dahulu sebelum Lebaran. Bupati Rembang Harno menegaskan bahwa perbaikan jalan harus rampung sebelum Lebaran demi keselamatan pengendara. Saya sudah rapat semuanya untuk minimal adalah jalan tidak membahayakan, karena apabila jeglongannya terlalu jero itu membahayakan di malam hari. Sepeda motor malam hari ya, tiba-tiba lampunya wis rodok peteng sisanya jeglat, jatuh beresiko. Nah, maka sudah saya instruksikan sebelum Lebaran hal-hal lubang-lubang yang sangat membahayakan harus sudah terselesaikan. Kemarin sudah undang bagian PU-nya, dan ini sudah komunikasi untuk mencari aspal dan lain sebagainya, dan bahkan untuk memastikan lagi besok bersama-sama PU komplit dan sebagian anggota DPRD bagian infrastruktur juga saya temukan lagi di sini, agar memastikan bahwa itu akan berjalan sebelum Lebaran. Yang menjadi sorotan jenengan sendiri ruas mana, Pak? Terutama ini Celangapan ya, ke arah Pamotan itu sangat membahayakan, termasuk sepele itu yang cor beton jalan lingkar itu ya, itu yang kemarin menjadi ada kecelakaan juga di situ. Nah, itu termasuk prioritas. Termasuk yang Pantura juga atau berapa? Kalau Pantura saya bahkan sudah, yang Pantura itu nasional ya. Untuk provinsi saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur. Jadi waktu di retreat ya, nah itu bagusnya retreat kan kita ketemu semuanya. Kita sepakat dengan Pak Gubernur bertanggung jawab jalan provinsinya untuk minimal ditambal-tambali tidak berbahaya, terus kabupatennya juga mengikuti jalan kabupatennya. Untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Harno menyebut sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah saat pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang beberapa waktu lalu. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati Jepara, Witiarso Utomo M. Ibnu Hajar, setelah resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu, berencana melakukan bongkar pasang posisi jabatan di lingkungan Pemkab. Langkah ini diambil untuk menstabilkan birokrasi. Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan jika dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penataan di lingkungan Pemkab Jepara. Langkah tersebut diambil terkait adanya beberapa pos jabatan yang kosong dan pejabat definitif dalam waktu dekat akan pensiun. Total ada sekitar 7 posisi yang kosong pada tahun ini. Lebih lanjut, Wiwit menjelaskan, jika saat ini ada sekitar 3 instansi yang kepala dinasnya diisi oleh pelaksana tugas, PLT,
yakni Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Diskarpus, Inspektorat, dan Badan Kesatuan Bangsa Politik, Bakes Bangpol. Adapun beberapa lainnya tetap disesuaikan dengan kebutuhan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati. Wiwit menyebutkan total ada 28 program kerja yang sudah dimasukkan ke seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, di mana program-program tersebut sudah sesuai dengan pemerintah pusat. Wiwit menyebutkan total ada 28 program kerja yang sudah dimasukkan ke seluruh organisasi perangkat daerah, OPD, di mana program-program tersebut sudah sesuai dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam jangka 5 tahun ke depan. Untuk melakukan sinergi atas semua kepala dinas, itu kita punya 28 program, jadi tersebar di semua kepala dinas, jadi supaya memiliki pemahaman yang sama, dan alhamdulillah 28 program kita itu sudah related dengan pemerintah pusat dan provinsi. Jadi kita lebih ke penekanan untuk program-program kita supaya dalam 5 tahun yang akan datang bisa tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai arahan dari Pak Presiden lewat Kepres dan lewat Pak Mendagri, di mana efisiensi ini kita harus lakukan. Nah, itu adalah untuk membahas angka-angkanya yang nanti kita akan publish setelah ada angka final berapa yang kita mampu efisiensikan menjadi APBD 2025. Jadi yang potong kan sudah ada arahan, yaitu seremonialnya, kemudian FGD, kemudian perjalanan dinas, kan sudah ada arahan seperti itu. Jadi kita tinggal melaksanakan poin-poin tersebut, kita mendapatkan berapa, dan kita jadikan untuk program infrastruktur, program kesehatan, dan pendidikan. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati.
berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Selain melihat produksi gula aren dan budidaya alpukat, Jokowi juga melakukan dialog dengan petani setempat. Kedatangan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo pada Selasa pagi disambut meriah ratusan warga Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Kedatangan Jokowi yang kedua kalinya di Desa Peron ini untuk melihat langsung produksi gula aren dan budidaya buah alpukat yang dikelola warga setempat. Selain melihat langsung proses produksi gula aren selama 2 jam, Jokowi juga mengecek langsung kualitas pohon aren milik warga bersama tim ahli. Tak ketinggalan, Jokowi juga berdialog dengan pengelola BUMDes Desa Peron untuk mengembangkan buah alpukat agar lebih berkualitas. Terkait dengan tentunya kita tuh senang karena tentunya ini akan mengembangkan dan juga produksi lokal kita yang ada. Seperti tadi sampaikan alpukat itu kan kita kan di Limbangan ini kekurangan dari pemasaran, dan dengan adanya beliau tentunya akan membantu dalam pemasaran dan akan meningkatkan tentunya kesejahteraan kita, masyarakat kita, karena mereka selama ini dalam pemasaran warga itu masih sama dengan tengkulak. Dan dengan ini juga nantinya tadi Pak Jokowi itu datang, beliau akan memberikan bahasanya itu investor, dan nantinya bisa diekspor dan akan memberikan nilai tambah untuk nilai jualnya yang selain mungkin per kilo itu 10.000 atau berapa itu bisa menjadi lebih baik lagi. Rencananya, Jokowi akan membantu mendorong produksi gula aren dan buah alpukat Desa Peron bisa terus berkembang dan go internasional. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Sebagai wujud rasa syukur karena anak-anaknya lolos seleksi menjadi anggota TNI tahun 2025, 8 orang tua dari Kecamatan Seluke mendatangi markas Kodim Rembang sambil membawa hasil pertanian. Sebuah momen penuh kebahagiaan dan rasa syukur terjadi di markas Kodim Rembang.
terlihat para orang tua dari Kecamatan Sluke merayakan keberhasilan anak-anak mereka yang berhasil lolos seleksi menjadi anggota TNI dengan membawa berbagai hasil pertanian. Mereka yang lolos seleksi TNI masing-masing berasal dari Desa Jurangjero 5 orang, Desa Sluke 2 orang, dan Desa Pangkalan 1 orang. Kegembiraan ini semakin terasa ketika Wasini, seorang penjual kerupuk keliling asal Desa Jurangjero, membawa kerupuk dagangannya untuk dibagikan secara gratis. Ini adalah bentuk nazar yang ia lakukan setelah putranya MDG Waslimatu Niam lolos menjadi anggota TNI tanpa dipungut biaya. Komandan Kodim Rembang Letkol Infanteri Yudi Yahya mengatakan 8 warga dari Kecamatan Sluke tersebut diterima menjadi calon anggota Tamtama TNI dan akan segera memasuki masa pendidikan di Gombong, Kebumen. Dirinya pun berharap dalam seleksi anggota TNI pada gelombang berikutnya di bulan Agustus akan semakin banyak animo pendaftar. Hari ini Kodim 0720 Rembang kedatangan orang tua dari dari Kecamatan Sluke yang anaknya sudah dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan calon Tamtama di Gombong, yang mana kemarin TNI AD melalui Koda, melalui Korem bahwa ada pembukaan pendaftaran dan semuanya gratis, tidak ada dipungut biaya sedikit pun. Dan alhamdulillah di Kecamatan Sluke ada 8 orang dan itu merupakan prestasi yang luar biasa menurut saya. Dan hari ini beliau ini bapak dan ibu datang sini nganter pisang dan semuanya, itu di luar ekspektasi saya. Sebenarnya kita tidak mengharapkan seperti itu, tapi itu merupakan bentuk wujud syukur dari orang tua kepada Kodim dan dibagikan kepada Kodim itu hal yang luar biasa menurut saya. Dan saya bilang tadi juga, apakah itu menjadi hal yang merepotkan? Oh tidak Pak, ini bentuk rasa syukur kami Pak, dan sudah bernazar kami. Oh ya silakan, seperti itu. Dari Rembang, Jawa Tengah, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Menikmati sensasi menyeduh wedangan rempah dengan suasana syahdu tak lengkap rasanya jika tak berkunjung di warung makan dan wedangan Mas Botok yang baru buka perdana di Kabupaten Pati. Pengunjung dapat menikmati seduhan wedang dengan pilihan rempah pilihan yang menyehatkan. Beginilah suasana syahdu rumah makan berdekorasi susunan kayu di warung makan dan wedangan Mas Botok yang berlokasi di Jalan Pati Gabus kilometer 6. Warung ini baru buka perdana pada 4 Maret lalu dengan menghadirkan beragam sajian wedangan dan makanan dengan harga yang terjangkau. Warung tersebut menyediakan berbagai minuman rempah dengan bahan pilihan yang berkualitas, jus dan beragam makanan seperti ayam, bebek goreng, dan menu unggulan asam-asam balungan. Untuk minuman pun cukup terjangkau dengan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp12.000 dan untuk makanan mulai Rp10.000 hingga Rp25.000. Pemilik warung makan dan wedangan Mas Botok, Supriyono, menuturkan kapasitas warung makannya mencapai 150 orang dan membuka warung 24 jam alias tanpa tutup. Untuk memanjakan pengunjung, pihaknya juga menyediakan fasilitas pementasan musik setiap hari Sabtu malam untuk menghibur pengunjung. Ya karena di sini tuh kan belum ada warung yang berkonsep resto lah Mbak, tapi enggak resto yang mewah lah, resto yang sederhana. Oke, jadi di sini menyediakan apa saja sih Mas? Di sini ada minuman wedangan, jahe rempah, ada aneka jus, dan ada makanan juga, asam-asam balungan ada, ayam goreng, bebek goreng juga. Yang menjadi menu spesial di sini apa saja? Di sini asam-asam balungan Kak. Kalau minumannya sendiri? Minuman sini jahe rempah. Ini kan di Kabupaten Pati kan ada banyak sekali kafe jahe rempah. Mungkin yang menjadi pembeda dari kafe-kafe yang lain apa Kak? Ya saya kira nggak beda amat sih Kak. Ya mungkin kalau di sini kan bahannya fresh, berkualitas gitu.
ini tempatnya ini kenapa memilih di sini Kak? Dan di sini ada fasilitas apa saja? Di sini ada musolanya, ada musola, ada toilet, ada panggung buat live musik juga ada, parkiran luas, tempatnya juga luas, bisa untuk acara-acara keluarga lah, seperti kopdar, arisan, terus ulang tahun juga bisa. Ini hari ini opening atau seperti apa ini Mas? Gimana Kak? Grand opening atau seperti apa untuk hari ini? Hari ini grand opening ya Kak. Oke, jadi ini ada teman-teman yang diundang untuk meramaikan di warung wedangan Mas Botok. Berarti ini sudah resmi beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa? Warung makan dan wedangan Mas Botok ini buka 24 jam Kak. Kebetulan di sini kan jalur ramai ya Kak ya, Pati Gabus, Mbak Romo Kayen. Jadi kita memberi fasilitas kepada masyarakat 24 jam kita standby untuk melayani pelanggan. Ini melayani pemesanan atau hanya di sini saja? Untuk sementara hanya di sini saja. Mas, ini kan ada spot-spot unik dari kayu-kayu, ini memang sengaja seperti ini ada atau memang ada pemilihan khusus kenapa memilih kayu-kayu? Ya kebetulan kita kan mempunyai stok kayu banyak Kak, nggak terpakai, terus artinya kita konsep untuk mendekor warung ini semua dari bahan kayu dan kayu-kayu bekas semua itu. Tapi malah menambah kesan estetik gitu ya? Ya alhamdulillah. Oke. Mas, ini kalau dari menu sendiri baik makanan dan minuman, kalau minuman sendiri range harga berapa hingga berapa? Di sini minuman ya lumayan murah sih Kak, ya 5.000 sampai 12.000. Kalau dari makanan? Makanannya itu dari 10.000 sampai ke 25.000. Mas, mungkin ajakan kepada masyarakat untuk datang ke sini seperti apa? Gimana Kak? Ajakan kepada masyarakat untuk datang mampir ke sini seperti apa? Ya monggo untuk warga sekitar desa Gempolsari, sekarang di daerah sini ada tempat nongkrong yang harganya merakyat lah, murah meriah, sehat, bisa nongkrong di sini sambil membicarakan hal-hal yang positif. Ada spesial event di hari Sabtu malam minggu itu apa Kak? Sini live musik setiap malam minggu ada Kak. Warungnya pun dilengkapi dengan dekorasi khas kayu yang disusun dan kerlip lampu untuk menambah eksan syahdu dan estetik. Hal tersebut sehingga dapat digunakan untuk berbagai acara seperti arisan, ulang tahun, dan lainnya. Selain itu, pihaknya menyediakan fasilitas musola, kamar mandi, dan tempat parkir yang luas untuk memberi kenyamanan para pengunjung. Dari Pati, Jawa Tengah, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Update berita terkini lainnya di Lingkar Pagi setiap pukul 7.00 waktu Indonesia Barat pada hari Senin hingga Sabtu. Saya Rizky Riawan, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.